Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai lagi latihan soal UAS UT Hukum, Ilmu Negara dan kunci jawaban. Di sini aku akan baca soal, lalu aku membacakan langsung jawabannya serta lihat penjelasannya. Yang pertama, soal pertama. Istilah ilmu negara merujuk pada disiplin ilmu yang mengkaji negara dari segi. Jawaban C. Asal-usul, hakikat, perkembangan, dan lenyapnya negara. Penjelasan. Ilmu negara berfokus pada kajian teoritis tentang asal-usul, hakikat, perkembangan, dan lenyapnya negara, bukan sekedar struktur organ atau norma hukum positif. Jadi, kita lihat ya istilah ilmu negara merujuk pada disiplin ilmu, kata kuncinya disiplin ilmu yang mengkaji negara dari segi asal-usul, hakikat, perkembangan, dan lenyapnya negara. Oke, kita lanjut nomor 2. Objek forma dari ilmu negara adalah negara yang dipandang dari sudut. Objek forma dari ilmu negara. Jadi kata kuncinya objek forma dari ilmu negara adalah negara yang dipandang dari sudut. Jawaban C. Yuridis normatif. Kita lihat penjelasannya. Objek forma ilmu negara adalah sudut pandang yuridis formatif yang membedakannya dari pendekatan historis, sosiologis, dan politis. Jadi objek forma ilmu negara kalau dilihat dari sudut pandang adalah yuridis dan normatif. Soal nomor 3. Ruang lingkup kajian ilmu negara tidak mencakup pembahasan tentang. Jawaban D. Teknik penyusunan undang-undang. Penjelasannya, teknik penyusunan undang-undang merupakan bagian dari ilmu perundang-undangan, bukan ruang lingkup ilmu negara yang bersifat teoritis fundamental. Jadi ilmu negara ini bersifat teoritis fundamental ya, sehingga perundang-undangan itu tidak masuk dalam pembahasan kajian ilmu negara. Kita lanjut nomor 4. Berikut ini yang termasuk dalam ruang lingkup ilmu negara kecuali B. Mekanisme checks and balance. Penjelasan. Mekanisme checks and balance merupakan kajian hukum tata negara, sedangkan tujuan negara, lenyapnya negara, dan unsur-unsur negara adalah bagian dari ruang lingkup negara. Jadi, bagian dari ruang lingkup negara itu punya 3 ya, punya 3 ruang lingkup ilmu negara. Yang pertama adalah tujuan negara, lenyapnya negara, dan unsur-unsur negara. Bukan mekanisme checks and balance, karena mekanisme checks and balance itu kajian dari hukum tata negara. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Perbedaan utama antara objek material dan objek forma dalam ilmu negara terletak pada. Jawaban D. Cakupan dan sudut pandang terhadap negara. Penjelasan. Objek material adalah negara itu sendiri. Jadi objek material itu adalah negara itu sendiri. Sedangkan objek forma adalah sudut pandang spesifik yuridis normatif yang digunakan untuk mengkaji negara tersebut. Jadi perbedaan utama antara objek material dan objek forma adalah ilmu negara. Dalam ilmu negara itu terletak pada cakupan dan sudut pandang terhadap negara. Jika objek material, sudut pandangnya itu negara itu sendiri. Nah, kalau objek forma, sudut pandangnya itu atau cakupannya itu lebih spesifik, yaitu yuridis dan normatif yang digunakan untuk mengkaji negara. Kita lanjut soal nomor 6. Kajian tentang asal mula negara, unsur-unsur negara, dan tujuan negara dalam ilmu negara menunjukkan bahwa disiplin ini bersifat. Jawaban B.
teoritis dan fundamental. Kita lihat penjelasannya. Ilmu negara mengkaji pokok-pokok fundamental tentang negara secara teoritis, bukan bersifat teknis terapan seperti hukum positif. Kita pecah lagi, kita jabarkan lagi. Ini kan pertanyaannya kajian tentang asal mula negara, unsur-unsur negara dan tujuan negara dalam ilmu negara menunjukkan bahwa disiplin ini bersifat. Nah, kita mencari nih. Jadi ilmu negara ini menunjukkan bahwa ilmu itu disiplinnya bersifat apa? Dia itu bersifat teoritis dan fundamental. Mengapa? Karena ilmu negara ini mengkaji pokok-pokok fundamental tentang negara. Jadi dia hanya mengkaji yang fundamental aja. Bukan secara teoritis, fundamental. Jadi, ulangi lagi ya. Ini kan kata kuncinya kajian asal mula negara, unsur-unsur negara, dan tujuan negara. Dalam ilmu negara itu menunjukkan bahwa disiplin ini bersifat apa, yaitu bersifat teoritis dan fundamental. Artinya, ilmu negara itu hanya mengkaji pokok-pokok fundamental dan dengan secara teoritis saja, bukan bersifat teknis terapan seperti hukum positif. Baiklah, kita lanjut nomor 7. Dalam ruang lingkup ilmu negara, pembahasan mengenai bentuk negara merujuk pada jawaban A. Klasifikasi negara berdasarkan susunan dan kriteria tertentu. Kita lihat pembahasannya. Bentuk negara dalam ilmu negara mengacu pada klasifikasi seperti negara kesatuan, federasi, monarki, atau republik beserta karakteristiknya. Kita lihat lagi soalnya. Dalam ruang lingkup ilmu negara, pembahasan mengenai bentuk negara. Jadi yang ditanya adalah pembahasan mengenai bentuk negara, itu merujuk pada jawaban kita adalah klasifikasi negara berdasarkan susunan dan kriteria tertentu. Lalu di penjelasan kita tahu nih bahwa bentuk negara itu punya klasifikasi tertentu. Seperti ada contohnya negara kesatuan, negara federasi, monarki, atau republik beserta karakteristik lainnya ya. Lanjut soal nomor 8. Hubungan antara ilmu negara dan hukum tata negara bersifat B. Subordinatif. Hubungan antar ilmu negara dan hukum tata negara bersifat jawaban A. Subordinatif. Ilmu negara menjadi dasar teoritis bagi hukum tata negara. Kita lihat penjelasannya ya. Ilmu negara menyediakan landasan teoritis fundamental. Oke, teoritis fundamental itu ilmu negara kata kuncinya. Sedangkan hukum tata negara menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam struktur dan mekanisme organ negara secara yuridis. Jadi lebih praktis kalau hukum tata negara. Nah, ini tadi kita ditanya hubungan antara ilmu negara dan hukum tata negara itu apa. Jadi hubungannya itu subordinatif ya teman-teman. Di mana ilmu negara itu menjadi dasar teoritis bagi hukum tata negara. Baik, kita lanjut nomor 9. Perbedaan paling mendasar antara ilmu negara dan ilmu politik terletak pada fokus kajian. Jawaban D. Ilmu negara pada aspek yuridis normatif, ilmu politik pada kekuasaan dan perilaku politik. Jadi di sini kan kita ditanya nih, perbedaan paling mendasar antara ilmu negara dan ilmu politik. Ilmu negara dan ilmu politik itu fokus kajiannya terletak pada apa? Yaitu kalau ilmu negara itu fokus kajiannya yuridis formatif, sedangkan ilmu politik itu pada kekuasaan dan perilaku politik. Kita lihat penjelasannya. Ilmu negara menitikberatkan aspek yuridis normatif negara, sementara ilmu politik menekankan pada fenomena kekuasaan dan perilaku politik. Kita lanjut nomor 10. Suatu penelitian mengkaji bagaimana ideologi Pancasila mempengaruhi pembentukan norma hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan perpaduan antara ilmu negara dengan jawabannya A. Filsafat. Kita lihat penjelasan ya. Kajian tentang ideologi dan pengaruhnya terhadap norma hukum melibatkan analisis filosofis
terhadap nilai-nilai dasar negara. Ia merupakan interaksi antara ilmu negara dan ilmu filsafat. Oke. Kita lanjut nomor 11. Ilmu negara berinteraksi dengan sosiologi ketika mengkaji. Jawaban A. Hubungan antara struktur negara dan stratifikasi sosial. Penjelasan. Sosiologi membantu ilmu negara memahami dinamika masyarakat, termasuk bagaimana struktur negara berinteraksi dengan stratifikasi sosial. Berbeda dari fokus yuridis normatif murni. Jadi ternyata ya ilmu negara itu bisa berinteraksi dengan sosiologi ketika mengkaji hubungan antara struktur negara dan stratifikasi sosial. Kata kunci aja sih, ilmu negara, sosiologi, pasti sosiologi ini berkaitan dengan hubungan sosial atau stratifikasi sosial. Baiklah, kita lanjut nomor 12. Disiplin ilmu yang memberikan perspektif kronologis terhadap perkembangan bentuk-bentuk negara dari masa ke masa dalam ilmu negara adalah jawaban B. Sejarah. Penjelasannya, sejarah menyediakan data kronologis tentang evolusi bentuk-bentuk negara, sehingga ilmu negara dapat menganalisis perkembangan negara secara komprehensif dari waktu ke waktu. Sebenarnya dari pertanyaan juga itu udah ada ya teman-teman kata kuncinya untuk jawabannya itu yaitu dari masa ke masa. Dari masa ke masa pastilah jawabannya adalah sejarah, karena sejarah itu menyangkut hubungan historis atau ada periodik waktunya masa ke masa tersebut. Kita lanjut ke nomor 13. Jika ilmu politik menganalisis strategi partai dalam kampanye pemilu, maka ilmu negara dalam konteks yang sama berfokus pada jawaban C. Dasar yuridis, penyelenggaraan pemilu, dan legitimasi kekuasaan. Penjelasan. Ilmu negara tadi kan kita udah tahu tuh mengkaji aspek yuridis normatif. Nah, pada case ini yaitu pemilu, termasuk dasar hukum, penyelenggaraan, dan legitimasi kekuasaan yang dihasilkan, bukan aspek strategis politis ya. Kita bedah dulu pertanyaannya. Jika ilmu politik itu menganalisis strategis partai dan kampanye pemilu, jadi ilmu politik itu dia menganalisis strategi partai dalam kampanye pemilu. Nah, maka konteksnya itu kalau ilmu negara itu kalau dalam konteks yang sama, maka kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu negara, jadi ilmu negara itu berfokus pada apa gitu istilah ya, intinya ya pertanyaannya. Jadi kita udah tahu kajian ilmu negara tadi kan aspek yuridis dan formatif. Jadi kita ambil aja kata kunci yaitu ada kalimat yuridis. Nah itu ada di jawaban nomor C, dasar yuridis, penyelenggaraan pemilu, dan legitimasi kekuasaan. Jadi sebenarnya dalam menjawab soal pertanyaan kita itu bisa mencari kata kuncinya pada soal. Lalu kita cocokkan pada jawaban ABC-nya. Lanjut kita baca soal 14. Mata kuliah ilmu negara di perguruan tinggi berfungsi sebagai pengantar untuk memahami mata kuliah hukum tata negara karena jawaban C. Memberikan konsep fundamental tentang negara sebelum masuk ke norma positif. Nah, jadi penjelasannya aja ya, langsung aja. Ilmu negara meletakkan fondasi teoritis tentang hakikat, unsur, dan tujuan negara yang menjadi pijakan sebelum mempelajari hukum tata negara yang bersifat yuridis positif. Berbeda ya, kalau ilmu negara itu dia tadi kajiannya yuridis formatif atau fundamental ya. Nah, kalau ilmu hukum tata negara itu dia bersifat yuridis positif. Kita lanjut nomor 15. Unsur negara yang berupa bagian permukaan bumi, tempat negara dan rakyat berkedudukan meliputi darat, laut, dan udara disebut
A. Wilayah. Sebenarnya ini cukup jelas ya dari pertanyaannya, yaitu unsur negara yang meliputi darat, laut, dan udara ya pasti adalah wilayah ya teman-teman. Penjelasan wilayah adalah unsur fisik negara yang mencakup darat, laut, dan udara. Berbeda dari rakyat yang merupakan unsur manusiawi atau kedaulatan yang merupakan unsur kekuasaan. Jadi selain ada unsur wilayah nih, negara itu juga punya unsur manusiawi yaitu rakyat. Nah, sedangkan unsur kekuasaannya itu merupakan kedaulatan. Kita lanjut soal nomor 16. Perbedaan antara rakyat dan penduduk dalam konteks unsur negara adalah jawaban D. Rakyat tunduk pada kekuasaan negara, penduduk hanya tinggal sementara. Penjelasan. Rakyat adalah kelompok manusia yang bertempat tinggal dan tunduk pada kekuasaan negara, sedangkan penduduk mencakup semua orang yang berada di wilayah negara tanpa memandang status ketundukan politis. Lalu soal 17. Suatu entitas memiliki wilayah yang jelas dan rakyat yang menetap, tetapi pengelolaan administrasinya ditentukan oleh kekuasaan negara lain. Entitas tersebut belum memenuhi unsur negara berupa jawaban B, pemerintahan yang berdaulat. Jadi dia itu punya wilayah ya teman-teman, negaranya punya wilayah yang jelas, ada rakyat, tetapi pengelolaan administrasinya masih dikuasai negara lain. Jadi entitas itu belum bisa dibilang belum memenuhi unsur negara karena belum ada pemerintahan yang berdaulat. Kita lihat penjelasannya. Pemerintahan yang berdaulat berarti pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi tanpa campur tangan pihak luar. Itu kata kuncinya, tanpa campur tangan pihak luar. Tanpa kedaulatan, entitas tersebut belum memenuhi unsur negara yang sebenarnya. Lalu kita lihat soal nomor 18. Kedaulatan merupakan unsur mutlak negara yang membedakannya dari organisasi lain karena jawaban B. Memiliki kekuasaan tertinggi tanpa campur tangan pihak luar. Nah itu tadi ya kata kunci kedaulatan. Dia itu punya kekuasaan tertinggi tanpa campur tangan pihak luar. Kita lihat penjelasannya ya. Pemerintahan yang berdaulat berarti memiliki kekuasaan yang tertinggi untuk memerintah tanpa campur tangan kekuasaan lain yang menjadi ciri khas negara. Kita baca soal nomor 19. Sebuah komunitas menetap di suatu pulau dengan sistem pemerintahan sendiri, namun wilayah daratnya tidak memiliki batas yang disepakati dengan entitas tetangga. Kondisi ini menunjukkan kelemahan pada unsur jawaban D, wilayah. Penjelasan, wilayah sebagai unsur negara harus jelas batas-batasnya meliputi darat, laut, dan udara. Tanpa batas yang jelas nih, unsur wilayah belum terpenuhi sempurna. Nah, kita baca soal nomor 20. Sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut, namun tidak memiliki status kewarganegaraan termasuk dalam kategori jawaban D, penduduk bukan warga negara. Penjelasannya, dalam konteks unsur negara, orang yang tinggal dan tunduk pada kekuasaan negara tetapi tidak berstatus warga negara termasuk penduduk bukan rakyat dalam arti politis. Lalu soal nomor 21. Unsur negara yang berfungsi sebagai alat kelengkapan untuk menjalankan roda pemerintahan dan mengkoordinasi kehidupan bernegara disebut. Jawaban A, pemerintahan yang berdaulat. Kita lihat penjelasannya ya. Pemerintahan yang berdaulat adalah alat kelengkapan negara yang memegang kekuasaan tertinggi untuk memerintah dan mengkoordinasi kehidupan bernegara. Lalu kita lanjut soal nomor 22. Esensi terdalam dari keberadaan negara tercermin pada kemampuannya dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan, yang dalam kajian ilmu negara disebut sebagai jawaban C, hakikat negara. Kita lihat ya penjelasannya kawan-kawan. Hakikat negara terletak pada tujuannya, yaitu menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan bagi warga negara. Jadi kita dapat satu lagi nih ilmu ya, insight. Bahwa ada kata kunci baru yaitu hakikat negara.
Nah, tujuannya apa sih hakikat negara itu? Tujuannya itu menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan bagi warga negara. Jadi kalau ada 3 kata kunci ini, menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan bagi negara, itu adalah hakikat negara atau tujuan hakikat negara ya kawan-kawan. Kita lanjut lagi soal nomor 23. Suatu negara hanya berfokus pada perluasan kekuasaan dan penaklukan wilayah tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Negara ini menganut teori tujuan negara. Jawaban C. Negara kekuasaan. Penjelasan. Teori negara kekuasaan menekankan bahwa tujuan utama negara adalah memperbesar dan mempertahankan kekuasaan, bukan kesejahteraan rakyat. Lalu kita lanjut soal nomor 24. Ketika suatu negara menetapkan perlindungan hak asasi dan penegakan hukum sebagai prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan, negara tersebut mengimplementasikan. Jawaban D. Tujuan negara hukum. Kita lihat penjelasannya. Teori negara hukum mengutamakan perlindungan hak asasi, penegakan hukum, dan keadilan sebagai tujuan utama negara. Sebenarnya ya teman-teman, kalau kita lihat itu di sini pun pada soal itu udah ada kata kunci yang merujuk pada jawaban yang benar, yaitu dia bilang ketika suatu negara menetapkan perlindungan hak asasi dan penegakan hukum. Udah pasti kata kunci jawabannya itu ada kalimat atau kata hukumnya. Jadi udah pasti jawabannya D ya, tujuan negara hukum. Kita lanjut soal nomor 25. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan negara adalah jawaban C. Peluasan wilayah melalui penaklukan. Kita lihat penjelasannya. Tujuan negara mencakup perlindungan hak asasi, penegakan hukum, dan kesejahteraan umum. Perluasan wilayah melalui penaklukan adalah ambisi, bukan tujuan normatif negara. Jadi, tujuan negara secara normatif itu berupa perlindungan hak asasi, penegakan hukum, dan kesejahteraan umum ya, bukan perluasan wilayah. Perluasan wilayah itu adalah ambisi. Lalu kita lanjut soal nomor 26. Konsep negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa didasarkan pada hukum, sehingga perbedaan utamanya dengan negara kekuasaan terletak pada jawaban A. Sumber legitimasi tindakan penguasa. Penjelasan. Negara hukum menjadikan hukum sebagai sumber legitimasi, sementara negara kekuasaan mengandalkan kekuatan dan perluasan kuasa sebagai pembenaran tindakan. Kita lanjut soal nomor 27. Hakikat negara sebagai organisasi tertinggi diwujudkan melalui fungsinya dalam jawaban A. Mengatur dan mengkoordinasi kehidupan masyarakat. Penjelasan. Hakikat negara adalah mengatur dan mengkoordinasi kehidupan masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Itu tadi ya yang hakikat negara tadi yang ada 3, yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Artinya ya dalam general itu intinya adalah mengatur dan mengkoordinir kehidupan masyarakatnya agar tercapailah tujuan hakikat negara, yaitu agar tertib, aman, dan sejahtera rakyatnya. Jadi itulah tadi ya pertanyaannya tadi apa? Hakikat negara sebagai organisasi tertinggi diwujudkan melalui fungsinya dalam mengatur dan mengkoordinasi kehidupan masyarakatnya. Aku rasa nomor 27 sudah cukup jelas ya kawan-kawannya. Intinya ada kata kunci hakikat negara. Fungsinya itu apa? Fungsinya mengatur dan mengkoordinasi kehidupan masyarakat. Karena apa? Karena hakikat negara itu sendiri tujuannya itu untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya. Kita lanjut soal nomor 28. Tujuan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum tercermin dalam tindakan. Jawaban B. Menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesejahteraan. Penjelasan. Kesejahteraan umum diwujudkan melalui penyediaan layanan publik yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga negara.
kita lihat ya, memang soal itu sangat menjebak. Jadi kita harus membaca dengan detail dan melihat kata kunci yang ada nanti akan merujuk jawaban yang paling benar. Kita lihat pertanyaannya. Ini kan dia kata kuncinya tujuan negara. Nah, untuk apa tujuan negara menyelenggarakan tujuan negara kata kuncinya? Pertanyaannya untuk menyelenggarakan kesejahteraan. Oke, jadi tujuan negara untuk kesejahteraan pada umum tercermin dalam tindakan. Nah, jadi kita lihat tindakan. Tindakan yang menggambarkan tujuan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan itu apa? Ya, jawabannya menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Seperti itu. Sedangkan jawaban yang lain tidak benar. Baik, kita lanjut soal nomor 29. Menurut Thomas Hobbes, negara terbentuk karena adanya perjanjian sukarela individu untuk menghindari keadaan alamiah yang kacau. Teori ini dikenal dengan istilah jawabannya A. Teori kontrak sosial. Penjelasan. Teori kontrak sosial dikemukakan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau yang menyatakan negara terbentuk dari perjanjian sukarela individu-individu. Jadi memang ada beberapa teori-teori dari negara, mulai dari teori kontrak sosial, kekuasaan organisme, sampai kedaulatan. Nah, kata kuncinya kalau untuk kontrak sosial itu intinya di kontrak sosial itu ada perjanjian secara sukarela antar individu. Itu kata kuncinya. Jadi kalau ada kata kunci perjanjian sukarela dalam terbentuknya suatu negara, udah pasti itu teori kontrak sosial ya teman-teman. Kita lanjut nomor 30. Teori yang memandang negara sebagai makhluk hidup yang tumbuh, berkembang, dan dapat mati secara alami dikemukakan oleh jawabannya B. Herbert ya bacanya, Herbert Spencer. Penjelasan. Herbert Spencer mengemukakan teori organis yang menganalogikan negara sebagai organisme hidup yang tumbuh dan berkembang secara alamiah. Jadi tokoh yang mengemukakan teori negara sebagai teori organis itu adalah Herbert Spencer ya. Jadi dia menganalogikan negara itu sebagai makhluk atau organisme yang bisa hidup, tumbuh, berkembang secara alami. Bahkan bisa juga mati. Kita lanjut soal nomor 31. Pembentukan negara melalui penaklukan oleh kelompok bersenjata yang lebih kuat atas kelompok yang lebih lemah merupakan contoh dari, sebenarnya ini udah tahu kita jawabannya ya tanpa melihat penjelasan, yaitu jawabannya teori kekuasaan. Nah, penjelasan. Teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels menyatakan bahwa negara terbentuk melalui paksaan dan penaklukan. Jadi tokoh yang mengemukakan teori kekuasaan itu adalah Karl Marx dan Friedrich Engels ya. Intinya pada teori kekuasaan itu ada bentuk paksaan dan penaklukan untuk terbentuknya suatu negara tersebut. Kita lanjut soal nomor 32. Perbedaan mendasar antara teori kontrak sosial John Locke dan Thomas Hobbes terletak pada jawaban D. Kondisi alamiah manusia sebelum perjanjian. Jadi ini tadi dua tokoh ya, John Locke dan Thomas Hobbes ini yang mengemukakan teori kontrak sosial tadi. Perbedaan antara dua tokoh ini tuh letaknya pada kondisi alamiah manusia sebelum perjanjian. Hobbes memandang kondisi alamiah sebagai kacau dan penuh konflik, sementara Locke melihatnya lebih teratur namun tanpa kepastian hukum. Kita lanjut soal nomor 33. Konsep bahwa negara ada karena adanya otoritas tertinggi yang menjadikan entitas politik memiliki kewenangan mutlak merupakan inti dari jawaban A. Teori kedaulatan. Penjelasan.
Teori kedaulatan menekankan bahwa negara muncul dan eksis karena adanya kedaulatan sebagai otoritas tertinggi yang tidak terbatasi oleh kekuasaan lain. Jadi inti kedaulatan itu adalah kita punya otoritas sendiri gitu, yang paling tinggi, tanpa campur tangan pihak atau unsur lain. Dari soal ini kita coba cari kata kunci yang merujuk pada teori kedaulatan jawabannya ya. Yaitu konsep negara nih, konsep negara. Ada kalimat otoritas tertinggi. Nah, kalau udah ada kata kunci otoritas tertinggi, itu udah pasti teori kedaulatan ya. Lanjut kita lihat soal nomor 34. Berikut ini yang tidak termasuk teori asal mula negara adalah jawabannya B, teori trias politika. Kita lihat penjelasan. Trias politika adalah teori pembagian kekuasaan yang dimukakan oleh Montesquieu. Ya kira-kira begitulah baca nama tokonya ya. Itu bukan teori tentang asal mula terbentuknya negara ya. Teori terbentuknya negara tadi kita udah belajar ya beberapa, yaitu teori kontrak sosial, teori kekuasaan, teori organis, terus ada juga teori kesepakatan deh ya. Kontrak sosial ya, teori kontrak sosial tadi. Kita lanjut lagi soal nomor 35. Teori asal mula negara yang menyatakan bahwa negara merupakan hasil evolusi dari kelompok-kelompok kecil secara alamiah tumbuh menjadi struktur yang lebih kompleks dikenal sebagai jawabannya A, teori organis. Kita lihat penjelasan. Teori organis yang dikemukakan Herbert Spencer memandang negara sebagai organisme hidup yang tumbuh, berkembang, dan dapat mati secara alami. Berbeda dari teori kontrak sosial yang menekankan perjanjian sukarela atau teori kekuasaan yang menekankan penaklukan. Kita lanjut lagi soal nomor 36. Sumber kekuasaan yang memperoleh pengakuan karena telah berlangsung secara turun-temurun dan dalam masyarakat dan dianggap sakral disebut jawabannya B, kekuasaan tradisional. Penjelasan, jawabannya adalah kekuasaan tradisional, merujuk pada klasifikasi Max Weber, di mana legitimasi bersumber dari kebiasaan yang telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun. Kata kuncinya kita cari ya. Untuk pertanyaannya itu ada kata kunci sumber kekuasaan yang berlangsung secara turun-temurun. Nah, dua itu kata kuncinya. Sumber kekuasaan secara turun-temurun itu disebut apa? Disebut kekuasaan tradisional. Kita lanjut soal nomor 37. Seseorang pemimpin suku dipatuhi bukan karena aturan tertulis, melainkan karena wibawa pribadi dan daya tarik luar biasa yang ia miliki. Berdasarkan klasifikasi Max Weber, kekuasaan pemimpin tersebut termasuk tipe jawabannya A, kekuasaan karismatik. Penjelasan. Kekuasaan karismatik lahir dari kewibawaan pribadi atau karisma seorang pemimpin yang membuat pengikutnya patuh secara sukarela, bukan karena tradisi atau aturan formal. Oke, kita lihat kata kunci dari soal 37 ini ya, nomor 37 ini ya. Jadi Max Weber itu sepertinya mengklasifikasi beberapa bentuk-bentuk kekuasaan atau tipe-tipe kekuasaan. Kalau di sini soalnya ini pemimpin suku nih. Dia itu dipatuhi bukan karena aturan tertulis secara formal, tapi karena dia itu secara pribadi itu punya wibawa dan daya tarik. Jadi kalau ada kata kunci wibawa, pribadi, dan daya tarik itu pasti kekuasaan pemimpin termasuk tipe kekuasaan karismatik. Lalu soal nomor 38. Berikut ini yang bukan merupakan karakteristik kekuasaan legal rasional menurut Max Weber adalah jawabannya D, dilegitimasi oleh tradisi yang telah berlangsung lama. Penjelasan, kekuasaan legal rasional justru memperoleh legitimasi dari peraturan perundang-undangan, bukan dari tradisi.
Karakteristik yang disebut pada opsi C merupakan ciri kekuasaan tradisional. Kita lanjut soal nomor 39. Dalam birokrasi modern, seseorang pegawai negeri dipatuhi instruksinya karena jabatan dan peraturan yang mendasarinya. Ini menggambarkan sumber kekuasaan. Jawabannya B. Legal rasional. Penjelasan. Kepatuhan yang didasarkan pada jabatan dan peraturan perundang-undangan merupakan inti dari kekuasaan legal rasional, di mana wewenang melekat pada posisi formal, bukan pada individu atau tradisi. Soal nomor 40. Kekuasaan yang bersumber dari karisma seorang pemimpin cenderung tidak stabil karena jawabannya A. Bergantung pada persepsi pengikut terhadap sosok pemimpin. Penjelasan. Kekuasaan karismatik bersifat personal dan bergantung pada daya tarik pemimpin di mata pengikutnya. Jika karisma itu memudar atau pemimpin wafat, legitimasi kekuasaan dapat runtuh karena tidak dilembagakan. Soal nomor 41. Seorang raja memerintah berdasarkan warisan dinasti yang telah berkuasa selama berabad-abad berkuasa selama berabad-abad dan rakyat menerimanya sebagai kelaziman. Sumber kekuasaan raja ini dalam topologi Weber adalah jawabannya C. Tradisional. Penjelasan. Warisan dinasti dan penerimaan rakyat sebagai kelaziman menunjukkan kekuasaan tradisional, di mana legitimasi diperoleh dari kebiasaan yang telah berlangsung lama. Nah, kalau kita lihat ya, kata kuncinya itu ada kalimat dinasti atau warisan secara berkuasa selama berabad-abad ya. Nah, kalau ada kalimat warisan, dinasti, atau itu merupakan suatu warisan secara berabad-abad dari masa lalu, itu udah pasti sumber kekuasaan tradisional ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 42. Konsep kedaulatan yang menempatkan hukum sebagai sumber legitimasi tertinggi, sehingga setiap tindakan penguasa harus tunduk pada hukum dikenal sebagai, jawabannya C. Kedaulatan hukum. Penjelasan. Kedaulatan hukum berarti kekuasaan yang tertinggi terletak pada hukum, bukan pada individu, lembaga, atau rakyat semata. Semua tindakan pemerintahan harus memiliki dasar dan dibatasi oleh hukum. Kita lihat soalnya lagi. Ini dia nanya konsep kedaulatan yang menempatkan hukum sebagai sumber legitimasi tertinggi. Maka itu dikenal sebagai konsep kedaulatan hukum ya kawan-kawan. Jadi ada kata kunci hukum sebagai legitimasi tertinggi. Kita lanjut lagi nomor 43. Teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan Jean-Jacques Rousseau berpangkal pada gagasan bahwa, jawabannya B. Rakyat memiliki kehendak umum yang menjadi dasar kekuasaan negara. Kita lihat penjelasan. Rousseau memperkenalkan konsep volonté générale atau kehendak umum, yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan kehendak bersama rakyat menjadi landasan kekuasaan negara. Nah, ini dapat lagi kita insight baru berupa teori kedaulatan rakyat. Ternyata teori kedaulatan rakyat ini dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau. Gagasannya itu rakyat memiliki kehendak umum yang menjadi dasar kekuasaan negara tersebut ya. Kita lanjut soal nomor 44. Perbedaan utama antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara terletak pada, jawabannya C. Pemegang kekuasaan tertinggi. Kita lihat penjelasannya. Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sedangkan kedaulatan negara menempatkan negara sebagai entitas yang memegang kekuasaan tertinggi secara independen. Negara sebagai entitas kekuasaan tertinggi. Itu ya perbedaannya. Jadi ternyata perbedaan utama kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara itu terletak pada pemegang kekuasaan tertinggi. Di mana kalau pada kedaulatan rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi itu ya rakyat.
Sedangkan pada kedaulatan negara, pemegang kekuasaan tertinggi yaitu negara. Kita lanjut soal nomor 45. Ajaran kedaulatan Tuhan mengimplementasikan bahwa jawabannya A. Pemimpin negara menjalankan kekuasaan sebagai wakil Tuhan. Penjelasan. Dalam kedaulatan Tuhan, pemimpin dipandang sebagai wakil atau mandataris Tuhan di dunia. Sehingga legitimasi kekuasaannya berasal dari otoritas ilahi, bukan dari rakyat atau konstitusi. Kita lihat soal nomor 46. Berikut ini yang tidak termasuk dalam teori-teori kedaulatan adalah jawabannya D. Kedaulatan partai. Teori kedaulatan partai yang kita lihat penjelasannya. Teori kedaulatan yang lazim dibahas meliputi Tuhan, raja, rakyat, negara, dan hukum. Kedaulatan partai bukan merupakan teori kedaulatan yang dikenal di ilmu negara. Oh, ternyata ada lumayan banyak ya teori kedaulatan itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama Tuhan, raja, rakyat, negara, dan hukum. Yang kelima ya. Soal nomor 47. Dalam sistem monarki absolut, raja memegang kekuasaan tertinggi tanpa batas hukum. Konsep ini mencerminkan teori B. Kedaulatan rakyat. Penjelasan. Kedaulatan rakyat menempatkan raja sebagai penguasa mutlak yang kekuasaannya tidak dibatasi oleh hukum maupun lembaga lain, sesuai dengan karakteristik monarki absolut. Soal nomor 48. Teori kedaulatan negara berpandangan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi karena jawabannya C. Negara merupakan lembaga independen dan mengatur dirinya sendiri. Penjelasan. Kedaulatan rakyat memandang negara sebagai entitas yang berdiri sendiri, memiliki otoritas tertinggi, dan tidak bergantung pada kekuasaan lain di luar dirinya untuk mengatur urusan dalam negeri. Intinya ya, pada kedaulatan negara itu kekuasaan tertinggi itu pada negara, karena dia adalah lembaga independen dan mengatur dirinya sendiri. Nomor 49. Legalitas kekuasaan berbeda dari legitimasi kekuasaan karena legalitas berkenaan dengan jawabannya D. Kesesuaian kekuasaan dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan. Legalitas merujuk pada aspek formal, yaitu kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Sedangkan legitimasi merujuk pada penerimaan dan pengakuan dari rakyat terhadap kekuasaan tersebut. Jadi kalau legalitas ada kata kunci legal itu pasti merujuk pada aspek formal, kesesuaian hukum yang berlaku. Sedangkan pada legitimasi itu merujuk pada penerimaan dan pengakuan dari rakyat terhadap kekuasaan. Maka oleh sebab itu, pada pertanyaan nomor 49, legalitas kekuasaan berbeda dari legitimasi kekuasaan karena legalitas. Nah, kita lihat kata kuncinya. Legalitas berkenaan dengan kesesuaian kekuasaan dengan peraturan perundang-undangan. Soal nomor 50. Pelantikan presiden dan pengucapan sumpah jabatan merupakan bagian dari mekanisme penegasan kekuasaan yang berfungsi untuk jawabannya A. Memberikan legalitas formal terhadap kekuasaan yang dijalankan. Penjelasan. Pelantikan dan sumpah jabatan adalah tahap formal yang memberikan dasar legal bagi seorang untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baiklah teman-teman, karena ini ada 100 soal. Nah, terlalu panjang jika aku baca langsung 100 soal atau kita bahas 100 soal secara langsung sekaligus. Jadi akan aku bikin 2 part. Ini adalah part 1 pembahasan soal UAS ilmu negara. Kita nanti lanjut ke part 2. Dari nomor soal 51 sampai 100 ya kawan-kawan. Untuk video kali ini aku akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.